Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 untuk 6 saham bank ya, perbankan terbesar. Jadi untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BDMN dan BBTN ya. Jadi saya mulai dulu dengan BBCA ya. Secara mingguannya dia berusaha untuk naik ke atas ini ya. Ini sudah level-level yang saya sudah gambarkan sebelumnya ya, garis merah ini ya. Jadi ya sudah punya kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana gitu ya. Jadi pasang aja di 31700 ya. Nah itu trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau dia turun banyak 31700, lebih baik sih jual dulu. Dia ada kemungkinan testing Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di sekitar 30.825 sampai dengan 31 ribuan ya. Itu untuk BBCA. Jadi grafiknya, chartnya sih untuk mingguannya sih dia higher high, higher low, tapi close-nya dia kalau kita lihat di sini, close-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lebih rendah ya, lebih rendah sedikit ya. Seperti itu. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira banyak di mana gitu ya. Nah, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, pembelian mulai dari 32.300 ya. Jadi kalau sudah beli ya pasang aja dari stopnya, stop lossnya di 1.700 ya. Jadi itu ya. Kemudian yang belum punya, kita lihat di sini kalau dia naik lagi ke atas ini ya, ini swing high-nya di level 32.400 ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 32.400 buy. Maka target terdekatnya dia akan menguji level ini ya. Saya gambarkan dulu 33.100. Jadi sebelum Fibonacci retracement 23,6%, dia akan berusaha untuk breakout 33.100 ya. Ini kurang lebih checkpointnya ya, 33.100 ya. Sebentar, ini agak miring sedikit ya, bukan 33.100. Saya paskan dulu aja di titiknya sini ya. Maaf, ini kurang pas tadi ya. Jadi pasnya kurang lebih di 32975 ya. Jadi kurang lebih di sana. Maaf ya. Jadi banyak kalau berhasil naik ke atas 32400 buy ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 32975 buy. Kemudian dia akan testing Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33.600 ya, boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target berikutnya dia akan menguji di 34750 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 350, maka target berikutnya di 35800 ya. Swing high yang di sini dia akan menguji itu. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 35800, ada kemungkinan dia naik sampai kurang lebih minim ya. Ini kurang lebih minim terdekat di 36500 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ada kemungkinan dia breakout ke atasnya 36900 ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk saat ini sih dia cenderung berjuang untuk ini ya, bertahan di atasnya ini ya, 31.700 ya untuk minggu ini ya. Jadi sideways ya, minggu lalu cenderung sideways-nya pendek di sini ya. Jadi kalau belum punya sih buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya. Kalau naik ke atas 32.400 buy ya kan, kemudian naik lagi ke atas 32.975 buy, naik lagi ke atas 33.600 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 3450, boleh tambah lagi buy up ya. Maka targetnya kurang lebih 35.800 dan 36.500 ya, itu targetnya untuk BBCA ya. Kemudian berikutnya untuk BBRI ya. BBRI di sini BBRI di sini kalau kita lihat di sini dia lower high dan lower low ya untuk BBRI ya, weekly-nya ya. Close-nya kalau kita perhatikan minggu lalu close-nya sama ya dengan minggu sebelumnya ya. Jadi kecenderungan dia masih bearish ya, masih turun ke bawah ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan ya, testing dulu 4280 ya. Nah, seperti itu ya. 4280 ternyata dia masih gagal bertahan breakout ke atasnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya mulai dari 4040 dan 4000 ya. Kalau dia turun banyak 4000, saran saya sih jual dulu ya untuk BBRI ya. Seperti itu. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy di mana gitu ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4280 ya, seperti saran saya sebelumnya ya, atau minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 4200 ya. Jadi
Yang belum punya sih tenang-tenang aja, jangan terlalu buru-buru buy ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4200 buy, kemudian naik lagi ke atas 4280 buy, naik lagi ke atas 4460 buy ya, dan seterusnya ya. Ini level-levelnya untuk average up ya. Jadi bisa lagi average up 4540. Kalau di tengah-tengahnya antara 4540 dan 4780 ya, ini memang sideways sebelumnya ya. Jadi kalau breakout ke atas 4540 ya ada kemungkinan dia sampai 4780. Di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi misalnya ya, sebentar saya mau tambah lagi kira-kira di mana gitu ya. Ya ini saya kasih acuan 4660 ya. Kurang lebih di sini ya. Tengah-tengahnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke 4660 boleh tambah lagi ya. Maka target-targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4780 ya. Itu untuk BBRI ya. Jadi yang sudah punya Pak Sultan, hati-hati kalau dia turun di bawahnya 4000 dan di swing low-nya ini ya, kalau di bawahnya 3960 ya, maka ada kecenderungan dia akan breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di bawahnya 3880 ya, ada kemungkinan ada ya. Kalau dia turun di bawahnya 38,2% ya, ada kemungkinan dia turun sampai Fibonacci retracement 50% dan 61,8% ya. Jadi jauh ya, kalau dia turun bawah 4000 hati-hati. Kemudian yang mau buy ya, yang mau buy atau buyback ya, saran saya sih lebih baik tunggu kok minim lah. Kalau sudah berhasil naik ke atas 4200, atau kalau lebih enaknya ya 4280, atau kalau mau bertahap juga boleh naik ke atas 4200 buy, naik lagi ke atas 4280 buy ya, seperti itu ya. Misalnya kalau mau curi start ya Pak Sunar, saya mau curi start kira-kira kalau dia berhasil rebound ke angka berapa gitu ya, boleh spekulasi buy mulai nyicil BBRI ya. Ya minim kalau dia berhasil naik ke atas 4140 ya, itu pun masih resiko ya terus terang ya, karena arahnya sudah saya gambarkan masih downtrend ya. Seperti ini ya, ini sebelumnya masih arahnya masih ke bawah gitu ya, jadi masih resiko. Jadi Pak Mas untuk amannya ya minimal ya naik ke atas 4280 ya, breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya, maka targetnya adalah 4460, 450, 4540 dan seterusnya ya, saya sudah jelaskan ya. Itu untuk BBRI ya. Kemudian untuk BMRI kalau kita lihat di sini dia kalau kita lihat flow-nya ya, sama dengan minggu sebelumnya, tapi dia dia lower high dan lower close ya. Jadi hati-hati aja yang punya BMRI ya. Kalau kita lihat di sini dia testing 5950 ya. Kalau dia turun di bawahnya 5950 untuk BMRI, maka target koreksi berikutnya kurang lebih di sekitar 5550 ya. Kurang lebih ya sekitar sini ya. Fibonacci retracement 50% ya. Atau di area yang saya kotain ini, areanya kurang lebih sekitar 5380 sampai dengan 5520 ya. Itu target koreksi terdekatnya kalau dia breakdown di bawah 5950 ya. Jadi yang sudah punya lebih baik jual dulu ya kalau breakdown di bawah 5950 ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ingin buy ya, maksudnya kalau mau buy kira-kira amannya di mana ya untuk BMRI ya. Jadi kalau mau buy, menurut saya ya, kalau kita perhatikan di sini dia kan turun naik turun ya, naik ya turun ya. Maka ini adalah sideways areanya ya. Jadi dia harus berhasil breakout ke atasnya ini ya kalau dia mau bullish kembali ya. Maksud saya lepas dari downtrendnya ya, karena kita lihat di sini dia kecenderungan masih downtrend ya. Jadi kalau dia mau lepas dari downtrendnya, maka dia harus berhasil naik ke atas 6275. Itu adalah target kita ya kalau kita belinya ya. Kemudian kalau mau buy lebih awal, Pak Sunar, saya mau buy lebih awal. Kira-kira belinya di mana gitu ya. Ya kalau mau curi start ya, belinya mulai 6150 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6150 buy ya. Nah, seperti itu ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan masih lesu ya. Belum ada sentimen positif, terus terang aja. Ada kemungkinan lesu sampai nanti keluar laporan keuangan yang tengah semester ya. Jadi menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik minim ya kalau trading ya. Naik ke atas 6150 buy. Naik lagi ke atas 6275 buy. Naik lagi ke atas 6400 ya buy. Naik lagi ke atas 6550 buy. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 6850. Ini resisten target price-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6275, ada kemungkinan target pertamanya di sekitar ini ya, 6550, kemudian berikutnya di sekitar 6850. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 6150 buy. Itu paling awal ya kalau mau spekulasi ya. Atau tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 6275 buy. Naik lagi ke atas 9400 buy, naik lagi ke atas 9550 buy. Kalau naik lagi ke atas 6850 buy. Kenapa kok belum buy sekarang? Karena dia terus terang testing ini ya, 5950 ya. Jadi kalau testing support apalagi arahnya masih ke bawah ya ada kemungkinan dia turun lagi ya.
paling mungkin ya, kalaupun sebentar maaf, kalau dia koreksi lagi di bawah 5950, tengah-tengahnya antara 5950 dan 5500 kurang lebih ya testing area ini ya, 5775 ya. Jadi mau yang mau spekulasi buy on weakness ya kemungkinan di sekitar sini ya, 5775 ya, itu areanya ya, 5775. Jadi kalau dia turun-turun ke 5775, kalau dia berhasil naik lagi rebound ke atas 5775 ya, misalnya rebound ke 5850 ya. Jadi kalau berhasil mantul istilahnya, mantul ke 5850 ke atas, boleh buyback ya, atau buy ya. Itu yang buy on weakness ya, seperti itu. Tapi kecenderungannya dia masih turun ke bawah ya, masih spekulasi sifatnya ya. Kalau turun di bawahnya 5775 ya, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk BBNI, kita lihat di sini mingguannya, dia masih jelek ya, lower high, lower low, dan lower close ya untuk BBNI ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia testing 5525. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 5525 ya. Jadi kalau dia turun banyak 5525 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian yang belum punya ya, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5925 ya. Itu untuk lebih baiknya ya. Jadi kalau belum punya naik ke atas 5925, buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena masih kita lihat di sini weekly-nya dia masih cenderung lesu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 5925 buy, naik lagi ke 6100 buy, kemudian naik lagi ke atas 6400 boleh tambah lagi. Kalau mau di tengah-tengahnya Pak Sunar, di tengah-tengahnya antara 6100 dan 6400, kalau mau tambah di mana gitu ya. Ini saya gambarkan di tengah-tengahnya, kalau mau tambah ya itu di sekitar 6200 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6200 boleh tambah lagi. Jadi belinya tunggu ya, bertahap aja. Kalaupun mau curi start lebih awal ya belinya minimum kalau sudah berhasil naik ke atas 5775 ya untuk BBNI ya. Kalau belum naik ke atas 5775, saran saya sih belum buy ya, karena dia kecenderungan untuk breakdown ke bawahnya 5525. Kalau dia turun bawah 5525, maka dia akan testing kurang lebih Fibonacci retracement 38,2% ya, di sekitar 5300 ya. Jadi masih lesu ya. Jangan terlalu banyak ya kalau buy di 5775 ya. Yang seperti itu ya. Kemudian untuk BDMN ya, kalau kita lihat di sini BDMN dia masih lesu juga ya, Bang Danamon ya. Dia kalau kita lihat low-nya dia sama ya dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian high-nya dia lower dari minggu sebelumnya, close-nya juga lower ya. Jadi yang sudah punya hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 2510 ya. Kalau turun di bawah 2510, maka ada kemungkinan dia capai target kurang lebih ini ya, target koreksi ya sekitar 2000. Nah, ini saya teruskan ya sebelumnya ya. Target koreksinya ya kurang lebih sekitar area 2410 sampai dengan 2330-an ya. Ini kalau dia breakdown 2510 ya. Jadi masih resiko. Kalau mau buy, saran saya tetap ya, tunggu minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 2710 ya. Kalau naik ke atas 2710 boleh buy, naik lagi ke atas 2760 boleh buy, naik lagi ke atas 2800 boleh buy. Jadi yang di sebelah kanan ya saya kasih teks ini ya, line-nya ini targetnya, target buy-nya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2710 buy, 2760 buy, 2800 buy, 2870 buy, dan seterusnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2710 ya, dan bertahan di atas 2710 ya, selama dia bertahan di atas 2710, ada kemungkinan dia capai target minimal 2870 ya. Ya target berikutnya ya kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau saya tarik garis-garisnya sebelumnya ini kurang lebih sekitar area 2940 sampai dengan 3000 ya, kurang lebih ya areanya ya. Itu target price-nya ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Ini yang saya gambarkan sebelumnya ya, panahnya masih di sini. Ini saya geser aja. Ini target pertama kita, ini target berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya tunggu aja ya, naik ke atas 2710 ya, seperti itu. Kalaupun mau curi start lebih awal ya tunggu kalau berhasil naik ke atas ini ya. High-nya tanggal 3 Mei ya, 2640 ya. Jadi kalau maupun Pak Sultan saya mau spekulasi buy curi start lebih awal, ya tunggulah kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 ya. Karena selama di bawah 2710 dia masih resiko ke bawah ya. Ya seperti itu ya. Memang kalau beli jangan terlalu banyak karena terus terang ini arahnya masih downtrend ya. Dia masih turun terus ke bawah ya. Cenderung testing yang ini ya. Cenderung arahnya ke Fibonacci retracement 78,6% dan
di low-nya sebelumnya di 2080 ya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya, yang belum punya ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya untuk BDMN. Kemudian untuk BBTN ya, kita lihat di sini weekly-nya dia higher low, higher high, dan higher close ya. Tapi dia kecenderungan masih testing ini ya, 1570 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1570 ya. Ini saya kasih garis saja supaya ingat ya. Ini untuk stop loss-nya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Ya, kalau belum punya sih, menurut saya ya minimal belinya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1660. Tapi itu pun masih resiko ya. Dia cenderung trading sideways di bawah ya. Resikonya masih cukup besar ya. Tapi kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja ya. Kalau tunggu naik, berhasil naik ke atas 1660 buy ya. Dengan catatan kalau turun di bawahnya 1570 lebih baik jual dulu atau cut loss ya. Kemudian naik lagi ke atas 1715 boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1770 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kemudian jika berhasil naik lagi ke atasnya 1875 maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya 2000 ya. Tapi kecenderungan saat ini dia masih datar ya, sideways ya. 1 2 3 4 minggu terakhir dia cenderung masih sideways ya. Testing area 1570 ya ini ya, kurang lebih di bawahnya 38,2% seperti itu ya. Jadi yang belum punya sih lebih baik buy-nya ya, lebih baik tunggu kalau minimal naik ke atas 1715. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau lebih awal ya 1660 ya. 1660 kemudian naik lagi ke atas 1715 buy, naik lagi ke atas 1770 buy dan seterusnya ya. Jadi sekian untuk analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei untuk saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan BDMN dan BBTN ya. Terima kasih.